Jelang Lebaran, Disnaker Kota Ambon buka posko aduan THR. Pemerintah Kota Ambon kembali membuka posko laporan bagi para tenaga kerja yang tidak menerima maupun yang terlambat menerima tunjangan hari raya atau THR dari perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Ambon, Stefan Pati mengakui posko aduan ini sengaja dibuat untuk memastikan perusahaan-perusahaan di Ambon telah memberikan hak karyawan melalui THR minimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pati menjelaskan posko aduan akan dibuka mulai H-7. Lokasinya tepat di pelataran kantor Disnaker Ambon, Jalan Walter Monginsidi di Paso, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Bagi tenaga kerja yang merasa haknya tidak terpenuhi, antara lain tidak menerima atau terlambat menerima THR 7 hari sebelum Hari Raya, dapat melaporkan pada posko Disnaker. Menurutnya, aduan yang disampaikan karyawan nantinya, Disnaker akan memfasilitasi pertemuan antara pelapor dengan perusahaan untuk dapat memberikan hak mereka. Pati menghimbau para pekerja untuk tidak segan melapor jika mereka tidak menerima hak mereka, yaitu THR, sebelum masa cuti yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dirinya juga meminta pihak perusahaan atau pemberi kerja untuk memberikan THR yang menjadi hak para pekerja sebelum cuti hari raya berlangsung, sehingga tidak ada laporan yang disampaikan. Memang untuk posko THR kami tetap akan buka, sehingga apabila karyawan-karyawan perusahaan yang mungkin belum dapat THR, yang tidak dapat THR, H-min berapa sesuai dengan ketentuan, itu bisa lapor di posko kita. Supaya kita bisa memfasilitasi, karena itu hak karyawan ya, itu dalam peraturan. Saya harapkan sebelum cuti bersama THR-nya sudah disampaikan dari pihak perusahaan kepada karyawan. Diketahui pemberian THR telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Peraturan undang-undang besaran THR karyawan sendiri diatur juga dalam pasal 3 Permenaker Nomor 6/2016, yakni pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih sebesar 1 bulan upah. Kemudian pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yakni dengan perhitungan masa kerja atau 12 kali 1 bulan upah. Bentuknya dari tunjangan hari raya adalah uang rupiah. Selain itu tercatat dalam Undang-Undang THR Pasal 5 Ayat 3 dan Ayat 4, Permenaker 6/2016 dan Pasal 1 Angka 2. Permenaker 6/2016 bahwa waktu kewajiban pembayaran THR adalah 7 hari sebelum Hari Raya dan pemberiannya disesuaikan dengan Hari Raya keagamaan masing-masing karyawan.